Hai guys, Fanti Crush di sini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film bergenre action yang berjudul No Time to Die. Jadi, film ini adalah film terbaru petualangan James Bond yang sekaligus menjadi ending perjalanan Daniel Craig sebagai pemeran James Bond. Penasaran kan sama alur ceritanya? Tapi sebelum ke alur ceritanya, yang belum subscribe silakan pencet tombol subscribe dulu ya teman-teman. Tanpa lama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang anak bernama Madeline yang sedang bersama ibunya hari itu. Seorang pria bertopeng tiba-tiba datang ke rumah Madeline. Pria itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Lucifer Safin dan tidak segan-segan langsung membunuh ibu Madeline. Perbuatannya itu ternyata dilakukan sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan ayah Madeline yang sudah membunuh keluarganya. Saat Safin berjalan ke arah Madeline, Madeline secara tidak terduga langsung menembaknya beberapa kali. Setelah itu mereka menyeret tubuh Safin keluar dari rumahnya. Tak disangka, Safin yang diduga sudah meninggal tiba-tiba terbangun dan langsung mengejar Madeline. Madeline pun berlari jauh ke atas sebuah danau es yang retak yang membuatnya terperosok jatuh. Beruntung, Safin di sana ternyata tidak membunuhnya, melainkan menyelamatkan Madeline dari kematian. Bertahun-tahun pun berlalu. Semenjak kejadian itu, Madeline tumbuh menjadi wanita dewasa yang sekarang menjadi kekasih James Bond. Setelah pensiun menjadi agen MI6, James dan Madeline kini lebih banyak menghabiskan waktu mereka selayaknya pasangan pada umumnya. Saat itu, James dan Madeline terlihat pergi ke Italia untuk berlibur. Seperti yang kita ketahui, kedua sejoli ini sama-sama memiliki masa lalu yang sangat kelam. Jadi, dengan liburan itu, mereka sepakat untuk mengubur masa lalu mereka dan memulai kehidupan baru yang lebih indah. Keesokan harinya, saat James sedang berkunjung ke makam Vesperlin, seorang ternyata telah dengan sengaja menyiapkan sebuah bom yang hampir saja merenggut nyawanya. Penyerangan itu ternyata ulah Spectre yang menjadi musuh James dalam beberapa tahun terakhir. Namun, sebagai mantan agen dengan julukan 007, James sudah sangat terbiasa menghadapi penyerangan semacam itu. Ia pun dengan mudah mengalahkan beberapa anggota Spectre dan mengambil salah satu motor untuk kembali ke hotel. Di hotel, James marah kepada Madeline karena menduga bahwa kekasihnya itu ada hubungannya dengan penyerangan pada hari ini. Pasalnya, hanya Madeline yang tahu kalau James akan berkunjung ke makam Vesper. Madeline yang tampak kebingungan mencoba untuk membantah tuduhan James. Namun, sayangnya James tetap tidak mendengarkan. Karena sekarang posisi mereka telah diketahui. James pun segera pergi membawa Madeline untuk kabur dari tempat tersebut. Sayangnya, posisi mereka ternyata sudah terlanjur ketahuan. Sehingga mereka pun dikepung oleh musuh. Puluhan peluru kini mulai menghujani mobil yang dikendarai oleh James. Beruntungnya, mobil itu telah dilengkapi oleh berbagai senjata dan anti peluru, sehingga James dan Madeline mendapatkan waktu untuk memikirkan strategi mereka untuk selanjutnya. Setelah ditembak cukup lama, James pun mengambil keputusan untuk menyerang balik dengan senjata di mobilnya dan segera kabur dari tempat itu. Nah, setelah itu, James dan Madeline pun memutuskan untuk berpisah setelah kesalahpahaman terjadi di antara mereka. 5 tahun kemudian, terlihat laboratorium MI6 diserang dengan beberapa agen Spectre. Mereka datang untuk mencuri Heracles yang merupakan senjata biologis untuk membunuh target dari sentuhan kulit. Selain sampel Heracles, agen Spectre juga menculik seorang ilmuwan yang bernama Dr. Obrusel. Di tempat lain, kita pun diperlihatkan pada James, yang kini tengah menjalani kehidupannya dengan normal. Saat sedang bersantai, ia pun bertemu dengan dua teman lamanya, yaitu Felix dan Logan. Felix pun menceritakan tentang pembobolan yang terjadi di laboratorium MI6 3 hari silam. Setelah pertemuan itu, James pun tertarik dengan misi itu dan setuju untuk ikut serta. Keesokan malamnya, James bersama seorang agen bernama Paloma datang ke sebuah pesta di Cuba yang diadakan agen Spectre yang bernama Blofeld. Tentu saja, misi James kali ini adalah untuk menyelamatkan Dr. Obrusel. Agen Spectre yang sudah mengetahui keberadaan James langsung menyiapkan racun Heracles untuk disebarkan di area pesta. Namun, tanpa diketahui, Dr. Obrusel ternyata malah mengganti profil target, sehingga orang yang terinfeksi bukanlah James, melainkan
para pengunjung pesta yang hadir. Akibat gas beracun itu, puluhan orang tiba-tiba tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Di tengah kekacauan itu, James dan Paloma pun langsung diincar oleh beberapa anggota Spectre yang masih tersisa. Oleh sebab itu, James dan Paloma pun langsung bekerja sama untuk menembak mereka semua satu persatu. Setelah mengalahkan semuanya, James dan Paloma pun berhasil mendapatkan Dr. Obrul Self dan segera membawanya kabur dari pesta tersebut. Setelah itu, James pun langsung membawa Dr. Obrul Self dengan menggunakan helikopter untuk menuju ke sebuah kapal. Di kapal itu mereka telah ditunggu oleh Felix dan juga Logan. Di sana, James langsung menginterogasi Dr. Obrul Self mengenai Herakles yang ia kembangkan. Obrul Self berkata kalau penelitian Herakles mendapatkan izin langsung dari M. Lanjut part 2.